Ibu-ibu, orang tua kami, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini bukan perintah harus ditentukan mesti masuk bulan Ramadan kita berziarah. Tapi itu sudah menjadi sebuah tradisi di tengah masyarakat kita. Asalkan ondak masuklah bulan suci Ramadan, barulah di situ tak ingat kita ondak ziarah. Jadi ini bukan diambil hukum ya. Udah mau saja dia ziarah 1 tahun sekali jadilah. Takutku tak pernah ziarah. Sehingga sekali seumur hidup ziarah dengan ibu baru hilang. Apa hukum berziarah? Maka dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan sedikit berkaitan tentang hukum ziarah, berkaitan tentang ziarah, lalu nanti kita kaitkan dengan ibadah Ramadan. Ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang telah saya sampaikan tadi, sudah menjadi satu tradisi. Ya, sudah menjadi satu tradisi. Kalau sudah hendak mendekati bulan suci Ramadan, disitulah baru datang kesadaran awak mau melakukan ziarah. Kalau tak datang bulan suci Ramadan, tak teringat awak hendak ziarah, kecuali namanya ziarah mumpung lewat. Maksudnya macam kami ini laki-laki, kadang-kadang mengantarkan mayit ke kuburan satu tapak dengan tapak orang tua awak, di situ kesempatan. Iya. Makanya kalau orang tua dulu, orang tua kita dulu, kalau hendak mengkebumikan dirinya, dia berwasiat, jangan jauh-jauh kau mengkuburkan aku ya. Nah, sudah ada aku bikin tapak tanah wakaf untuk keluarga kita, tuan di samping. Apa maksudnya itu? Agar kita mau ziarah. Tapi kadang-kadang begitu dokat pun kuburan orang tua kita tuh, sanak saudara kita tuh tetap juga 1 kali dalam 1 tahun itu pun tidak mendekati bulan Ramadan. Nah, ini sudah menjadi satu tradisi, tidak menjadi satu hukum mesti harus ziarah mendekati bulan suci Ramadan. Lalu apa hukumnya ziarah itu? Pertama kali, ziarah itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nahatun ziyarat. Dulu aku melarang kamu berziarah, kata Rasulullah. Tapi sekarang aku perintahkan kamu untuk berziarah. Kenapa? Karena ada pembelajaran yang terpenting dalam ziarah itu. Maka kesepakatan ulama atas dasar hadis ini, diberikanlah hukum ziarah itu hukumnya sunnah. Hukum berziarah adalah hukum sunnah. Dan sunnahnya hukum berziarah itu tidak melihat hari. Ya, tidak mesti harus sampai hari unggahan baru kita ziarah, tidak. Lebih bagusnya lagi, ziarah itu kalau bisa di hari Jumat. Itu lebih bagus, lebih dianjurkan. Tapi keputusan hari berziarah itu tidak ada. Cuman hukumnya adalah sunnah. Nah, ibu orang tua kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, khususnya ibu-ibu, kalau kita baca nanti kitab-kitab ulama-ulama fikih Syafi'iyah, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Qorib, dan kitab fikih-fikih lainnya, ada 5 adab yang harus kita lakukan. Ada 5 adab yang harus kita lakukan manakala kita ingin melaksanakan ziarah ke kuburan. Ustaz, andai kata kalau tidak kita penuhi 5 adab ini, bagaimana hukum ziarah itu? Berubah hukumnya menjadi makruh, bahkan bisa berubah menjadi haram. Tadi hukumnya sunnah. Sunnah kita berziarah. Tapi kalau dalam ziarah itu 5 hal ini kita langgar, maka hukumnya makruh, bahkan bisa berubah menjadi hukumnya haram. Tak boleh kita berziarah.
terutama bagi perempuan, karena di antara yang 5 macam ini ada 4 macam itu punya perempuan, laki-laki tak pernah ikut di situ. Apa yang pertama, ketika adat kita ingin berziarah, ibu, disunahkan dari Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika kita masuk ke dalam perkuburan, udah mati itu, masuk daerah perkuburan. Kalau masuk dalam kuburan berarti kita boleh dikuburkan. Kalau kita masuk ke dalam daerah perkuburan ingin melakukan ziarah, adab yang pertama yang harus kita lakukan, berikanlah salam. Itu adab yang pertama. Berikanlah salam. Kalau dia kuburannya tok satu saja, hanya kuburan, mana tahu suami kita kebetulan tanah itu baru dibuka untuk kuburan muslim, tapi bini suami kita pun di situ, baru kuburan di situ satu-satunya, berikanlah salam untuk suami kita itu. Tapi kalau sudah katanya selamat datang di perkuburan muslim, maka begitu masuk pintu gerbangnya, disitulah kita harus mengucapkan salam. Ya, apalah salamnya Ustaz? Assalam. Ada 2 versi dari hadis Ad-Dalami dengan hadis Tirmizi. Kalau hadis At-Tirmizi mengatakan, riwayat Tirmizi, assalamu alayka ya ahlad diyar. Itu kalau satu orang yang kita datangi. Tapi karena yang kita datangi ini adalah perkuburan muslim, banyaknya orang, maka dirubah domirnya. Assalamu alaikum ya ahlad diyar. Dalam hadis riwayat Ad-Dalami, assalamu alaikum ya ahlil kubur. Jangan pada banyak-banyak. Tapi mohon saya, jangan ditunggu orang itu menjawab. Assalamu alaikum ya ahlad diyar. Baca. Karena kan begitu. Dalam fikih kalau 3 kali salam kalau salam tak jawab, salam lagi. 2 kali tak jawab, salam lagi. Kalau 3 kali tak jawab salam awak, udah pergi. Itu hadis berkaitan kita bertamu ke rumah orang. Tapi kalau umpamanya ziarah awak tunggu dia menjawab, usah dia. Waalaikumsalam. Usah. Mati gitu. Ya. Tak jadi ya. Masuk kita perkuburan muslim, kita harus memberikan salam kepada seluruh arwah perkuburan di situ, mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Lalu pergi kita mencari perkuburan yang hendak kita datang. Katakanlah omak kita, katakanlah ayah kita, katakanlah atuk kita, katakanlah nenek kita, katakanlah anak kita, katakanlah cucu kita, katakanlah menantu kita.